Saya Hamada Fajriwi Irfa, saya dari jurusan Keperawatan Universitas Andalas. Di sini saya akan memberikan penyuluhan kepada Ibu yaitu tentang penyakit asam urat, Bu. Nah, kira-kira saya akan meminta waktu Ibu sekitar 5 menit. Apakah Ibu bersedia, Bu? Bersedia. Oke, baiklah, Bu. Ibu nyamannya kita menggunakan bahasa apa sambil menjadi bahasa Indonesia? Oke, baik, Ibu. Nah, kita mulai ya, Bu. Nah, yang pertama itu asam urat itu sendiri adalah radang sendi yang disebabkan oleh tingginya kadar asam urat di dalam darah, Bu. Asam urat ini juga dapat menyebabkan penumpukan cairan di sekitar persendian yang kemudian akan membentuk kristal asam urat. Nah, akibat dari kristal-kristal asam urat inilah persendian jadi meradang dan membengkak disertai dengan rasa sakit yang hebat, Bu. Selanjutnya ada jenis-jenis dari asam urat itu sendiri. Yang pertama ada hiperurisemia asimptomatik, yaitu kadar asam urat yang meningkat tanpa gejala luar. Nah, pada tahap ini pengobatan tidak diperlukan, meskipun kristal asam urat disimpan di jaringan dan akan menyebabkan sedikit kerusakan, Bu. Yang kedua itu ada gout arthritis akut. Gout arthritis akut ini adalah terjadi ketika kristal asam urat yang telah diendapkan tiba-tiba menyebabkan peradangan dan nyeri yang hebat. Nah, biasanya hal ini akan mereda sekitar 3-10 hari, Bu. Terus yang ketiga itu ada gout interval atau interkritis. Nah, selama interval ini kristal asam urat lebih lanjut disimpan di dalam jaringan. Terus yang keempat itu ada gout tophaceous chronis, jenis gout yang paling melemahkan, dan ini juga bisa dapat terjadi kerusakan yang permanen, Bu. Itu akan mungkin terjadi pada persendian maupun pada ginjal kita. Nah, selanjutnya itu akan ada terdapat benjolan besar kristal asam urat di area tubuh yang lebih dingin seperti pada sendi-sendi jari gitu, Bu. Terus yang terakhir ada pseudogout. Pseudogout ini berbeda sama gout ya, Bu. Gout ini kan adalah asam urat yang tadi. Nah, kalau pseudogout ini dia itu teriritasi oleh kristal kalsium fosfat. Sedangkan kalau gout dia itu teriritasi oleh kristal asam urat. Nah, selanjutnya ada gejala dari asam urat ini sendiri. Yang pertama itu nyeri sendi yang sering. Terus yang kedua biasanya itu terjadi pada kaki, pada pergelangan kaki, pada lutut, pada siku gitu, Bu. Terus yang ketiga itu mengalami demam hingga denyut nadinya itu cepat. Terus yang keempat dia biasa menyerang pada satu sendi, misalnya hanya pada siku saja, hanya pada lutut saja, hanya pada pergelangan kaki saja. Namun seiring berjalannya waktu itu akan bisa menyebabkan sakit yang sangat hebat gitu, Bu. Terus yang kelima, gout arthritis ini adalah sifatnya menahun. Penyebab dari asam urat ini sendiri apa sih gitu kan? Nah, jadi penyebabnya itu disebabkan oleh kelebihan asam urat dalam darah atau hiperurisemia. Biasanya asam urat ini dilarutkan di dalam darah dan dikeluarkan dari tubuh melalui pipis, Bu. Nah, terus jika terlalu banyak memproduksi asam urat atau tidak cukup diekskresikan, asam urat ini dia akan menumpuk dan akan membentuk kristal-kristal asam urat yang tadi. Nah, itu akan memicu peradangan dan akan menyebabkan nyeri pada persendian tadi, Bu. Terus selanjutnya ada faktor-faktor dari asam urat ini sendiri. Faktornya itu yang pertama itu ada umur dan jenis kelamin. Terus yang kedua ada genetika. Genetika ini adalah faktor keturunan, Bu. Terus yang ketiga itu gaya hidup. Gaya hidup ini adalah kayak kita misalnya merokok. Maaf sebelumnya Ibu apakah merokok, Bu? Tidak. Oke, baiklah, Bu. Berarti gaya hidup Ibu cukup baik ya, Bu. Seperti merokok atau mengkonsumsi alkohol. Terus yang keempat itu adalah paparan timbal. Paparan timbal ini adalah paparan atau tercemar timbal kronis dalam tubuh yang dapat menyebabkan beberapa kasus asam urat ini sendiri, Bu. Terus yang kelima itu kayak penggunaan obat-obatan, kayak minum obat atau yang lainnya. Terus ada berat badan dan ada masalah kesehatan lainnya. Masalah kesehatan lainnya ini seperti tekanan darah tinggi atau hipertensi, terus ada diabetes dan seperti kelenjar tiroid gitu, Bu. Terus bagaimana sih pengobatan dari asam urat ini sendiri? Nah, pengobatannya itu yang pertama itu diet rendah karbohidrat. Yang kedua, hindari makanan-makanan yang mengandung banyak purin. Nah, seperti apa sih makanan yang mengandung banyak purin itu? Yang pertama itu kayak teri, saus, kacang-kacangan, jeroan, hati, terus
pemberian obat sama pembedahan. Pembedahan ini kayak melakukan operasi. Terus pencegahan dari asam urat itu sendiri. Yang pertama, kita harus banyak minum air putih, itu sekitar 2-4 liter sehari. Yang kedua, itu menghindari minuman yang beralkohol. Terus yang ketiga, mengurangi makanan yang kaya akan protein. Terus turunkan berat badan dan mengkonsumsi obat anti peradangan. Nah, baiklah Bu, saya sudah menjelaskan tadi apa itu penyakit dari asam urat itu sendiri. Apakah Ibu ada pertanyaan tentang apa yang saya jelaskan? Nak, begini, pada usia berapa rentangnya penyakit ini terdapat? Biasanya penyakit asam urat ini dia rentang pada usia 30 tahun, Bu. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan pada usia remaja juga bisa terkena penyakit asam urat. Biasanya pada pria itu kadar asam uratnya lebih tinggi dibandingkan wanita, Bu. Gitu. Apakah Ibu sudah paham, Bu? Sudah. Oke, baiklah Bu. Kalau gitu saya terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan